Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam. teman-teman semua. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi sore hari ini di episode Medkelas berikutnya. Kebetulan hari ini kita kedatangan tamu spesial. Di sini ada salah satu selebgram yang sering kita lihat di sini, ada Dr. Arifianto, spesialis anak. Nah dok, di sore hari ini kita mau bahas tentang puasa dan anak ya dok ya. Jadi kan kita kan tahu kalau misalnya anak itu biasanya di sini tuh kita mulai belajar berpuasa memang dari kecil ya dok. Nah makanya mungkin ini penting untuk para ibu sekalian untuk tahu sebenarnya dampak si puasa ini dengan anak gimana dan bagaimana cara belajarnya. Mungkin dok boleh dijelaskan sedikit dok dari perkembangan dan pertumbuhan anak nih dok, apakah berpuasa itu baik untuk anak gitu, apakah restriksi dari kalori pada anak ini bisa berdampak terhadap pertumbuhan ataukah sebenarnya dia baik untuk perkembangan anak? Jadi yang kita ketahui adalah salah satu ciri khas anak yang membedakan dengan orang dewasa adalah anak itu masih melalui fase pertumbuhan. Jadi ada pertumbuhan dan ada perkembangan ya. Pertumbuhan itu artinya bertambahnya massa tubuh, berat badannya bertambah, tinggi badannya bertambah, lingkar kepalanya bertambah. Dan salah satu faktor yang berperan dalam mencapai atau memenuhi pertumbuhan optimal yaitu terpenuhinya berat badan, tinggi badan, lingkar kepala semua di jalurnya atau berada di posisi dikatakan tumbuh secara objektif di growth chart atau di kurva pertumbuhan adalah tercukupnya asupan nutrisi yang baik. Artinya secara kuantitatif kalau asupan nutrisinya baik, maka seharusnya pertumbuhannya baik asal tidak ada penghambat atau penghalang dari berbagai faktor lainnya. Nah, pada kondisi berpuasa atau mungkin kita akan menemukannya itu dalam literatur kedokteran namanya intermittent fasting ya. Intermittent fasting itu akan membuat tubuh itu selama beberapa jam kehilangan kesempatan untuk diberikan asupan nutrisi secara kuantitatif, yang artinya ada satu waktu harusnya dia terjaga terpenuhi semuanya secara alamiah, tidak terputus asupan nutrisinya, tapi pada intermittent fasting atau pada puasa Ramadan ini selama beberapa jam dia akan terputus. Sehingga kan kekhawatiran yang mungkin muncul adalah bisa jadi puasa ini apakah akan mempengaruhi pertumbuhan si anak. Itu salah satunya. Nah, sehingga ini akan memunculkan pertanyaan pada usia berapa anak itu boleh berpuasa. Kalau kita kembali ke konsep religius atau konsep ibadah itu kan anak itu sebenarnya diwajibkan berpuasa ketika sudah memasuki usia yang dikatakan sebagai akil balik ya. Usia balik itu umumnya secara biologis kronologi waktunya itu perempuan dikatakan sudah bisa sejak usia 8 tahun, tapi rata-rata kan usia 10-12 tahun tuh. Sedangkan laki-laki itu pada usia lebih tua lagi, yaitu kira-kira usia 12-14 tahun. Artinya apa? Sebelum usia tersebut maka anak tidak diwajibkan untuk berpuasa. Dan kalau kita lihat usia-usia tersebut kan istilahnya pertumbuhannya fase growth spurtnya atau pacu tumbuhnya itu kan juga sebagian besar sudah terlewati. Jadi mungkin kalau dikaitkan dengan kekhawatiran mengganggu pertumbuhan pada usia tersebut tidak terlalu khawatir. Tapi masalahnya adalah anak itu kan juga nggak bisa langsung berpuasa pada usia tersebut, usia balik, tapi ada proses persiapannya, dan itu bisa jadi beberapa tahun sebelumnya. Apakah misalnya baru boleh berpuasa misalnya di usia 2 tahun sebelumnya, misalnya usia 7 tahun baru boleh atau 5 tahun, atau boleh nggak sih anak umur 4 tahun berpuasa misalnya. Nah, tidak ada patokan usia yang menyebutkan tidak bolehnya anak berpuasa pada usia sekian. Artinya apa? Tidak ada yang tahu saya sumber yang menyatakan misalnya nggak boleh anak 2 tahun berpuasa intermittent fasting, itu nggak ada yang bilang seperti itu juga. Tapi juga nggak ada yang menganjurkan anak itu harus mulai siap berpuasa pada usia 7 tahun, juga nggak ada yang bilang seperti itu. Artinya apa? Ketika anak katakanlah orang tuanya minta untuk mulai belajar berpuasa pada usia 4 tahun atau usia 5 tahun, itu ternyata nggak ada masalah, bisa.
Dan itu ternyata tidak mengganggu proses pertumbuhannya. Karena kan puasa Ramadan kan istilahnya juga berlangsung selama 1 bulan ya, tidak lebih dari itu. Dan tubuh sendiri pun punya mekanisme penyeimbang atau homeostasis. Yang penting adalah puasa itu benar-benar dijalankan sesuai dengan aturannya, yaitu adanya makan sahur dan kemudian buka puasa tepat pada jamnya. Anak-anak itu boleh berpuasa dengan usia yang tidak ada penentunya tadi, tapi harus ada sahurnya. Kenapa? Karena dengan sahur itu ketika cadangan karbohidrat kemudian sudah mulai habis, kadar glikemi, indeks glikemik sudah mulai turun dari sumber karbohidrat sebagai sumber utamanya, nanti kan dari lemak kemudian akan dipecah untuk mengkompensasi, dan itu akan menjaga kadar gula darah tetap stabil sampai saatnya dia berbuka puasa. Jadi anak balita sekalipun ternyata ada yang bisa. Ya, saya mungkin membuktikannya ke anak-anak saya sendiri ya. Anak-anak saya sendiri itu sudah berpuasa sehari penuh itu dari usia TK, mereka udah bisa gitu, dari usia 5 tahun udah bisa. Dan itu bukan karena dipaksa, nggak juga, tapi ternyata mereka bisa dan mereka nggak ada masalah, asal tadi sahurnya benar, kemudian pada waktunya buka puasa. Nah, kemudian metodenya harus seperti apa? Apakah harus bertahap, misalnya setengah hari nanti baru sehari penuh? Jadi kalau misalnya, kalau anak balita, anak di bawah 7 tahun misalnya, atau apalagi di bawah 5 tahun, nggak boleh tuh sehari penuh, harus setengah hari dulu. Ternyata nggak seperti itu juga gitu loh. Karena saya membuktikan ke anak-anak saya sendiri. Dari usia sebelum 7 tahun pun mereka sudah bisa tuh puasa sehari penuh. Dari asal sahur sampai benar-benar maghrib, jadi 14 jam puasa itu mereka bisa. Artinya apa? Nggak ada masalah juga dengan metodenya. Orang tua bebas menentukan metodenya seperti apa. Mau setengah hari, setengah itu istilahnya kan ada sahurnya, kemudian siangnya boleh makan, nanti puasa lagi sampai maghrib, atau mungkin bener-bener setengah hari, habis itu boleh makan sampai maghrib, atau mau langsung sehari penuh pun nggak ada masalah. Atau ada yang mungkin nggak ikut sahur, tapi istilahnya sahurnya bangun tidur jam 7 pagi baru sahur, habis itu puasa sampai maghrib, itu bebas, nggak ada masalah. Intinya kan secara religius, secara tuntunan ibadah adalah pada usia akil balik dia sudah bisa berpuasa sehari penuh. Mungkin itu jawabannya. Iya, luar biasa, langsung lengkap jawabannya. Dok, mungkin dok, yang kedua ya dok, kapan sih kira-kira kita bisa tahu kalau anak itu udah siap nih untuk mulai bisa mulai latihan puasa lah dok ya? Apakah kita bisa lihat dari tanda-tandanya, atau ada tanda yang bisa kita lihat gitu dok? Atau memang kira-kira feeling orang tua aja nih dok, mungkin di usia 5 tahun, 6 tahun anaknya kayaknya udah siap gitu dok? Ya kan, puasa itu sebagai satu ibadah ya, sebagai suatu hal yang seperti religius, itu ditunjukkan secara fisik oleh orang tuanya. Jadi anak itu tahu puasa, kenapa? Karena orang tuanya mencontohkan. Jadi ada role modelnya dan anak melihat orang tua melakukan hal itu. Artinya apa? Jangan harap anak bisa berpuasa kalau nggak ada role model, nggak ada orang tua yang ngasih contoh. Ketika anak misalnya nih, orang tua ingin mencoba istilahnya kan, mencoba anak umur 4 tahun untuk mulai berpuasa sebulan penuh dari pagi sampai maghrib. Ya bisa dibilang itu sesuai dengan feeling orang tuanya. Kira-kira anak ini mau dicoba setengah hari atau mau sehari penuh. Silakan saja, nggak ada patokannya. Yang penting tadi kan orang tua sudah bisa memberi contoh dan anaknya ikut. Tapi yang terpenting adalah komunikasi gitu. Anak-anak itu umumnya sudah bisa diajak komunikasi 2 arah secara verbal, itu kan mulai usia 2 tahun ya. Walaupun sebenarnya di bawah 2 tahun pun anak pun sudah paham percakapan orang tuanya, tapi dia bisa merespon secara verbal setelah usia 2 tahun. Artinya apa? Ketika anak sudah bisa diajak berkomunikasi secara verbal dan bisa meresponnya, kalaupun kita mempersiapkan puasa dengan metode apapun, mau setengah hari, mau langsung full pada usia berapapun, langkah pertama adalah mengkomunikasikan itu terlebih dahulu kepada anaknya. Jadi bisa dikasih tahu, kira-kira mungkin nggak ada waktunya sih, mau sebulan sebelumnya atau bahkan mungkin 2 minggu sebelumnya, dikasih tahu nanti kita akan masuk bulan Ramadan. Kamu dulu pernah lihat tahun lalu ayah berpuasa seperti ini, ibu berpuasa,
tahun ini kamu mulai berpuasa ya. Nanti metodenya menentukan orang tuanya. Orang tua yang misalnya kira-kira mungkin yang tipenya istilahnya, aduh nih anak kayaknya lapar mata banget nih gitu, anaknya masih manja, susah ya, mungkin di bawah setengah hari silakan. Atau misalnya anaknya merasa siap nih gitu, kamu bisa berpuasa sehari penuh. Jadi besok kamu coba benar-benar puasa ya. Jadi harus ikut sahur, jadi bangun sahur, nggak boleh tidur kemalaman, dan nggak boleh minta apa-apa sampai maghrib. Nah, itu orang tua yang bebas menentukan, karena orang tua yang paling tahu anaknya seperti apa. Dan itu nggak ada masalah, bebas-bebas aja. Yang penting ada komunikasi terlebih dahulu antara orang tua dengan anaknya. Mungkin itu. Ada tips lagi nggak dok ya, mungkin untuk terakhir nih dok sebelum kita tutup, ada tips untuk orang tua lagi dok selain komunikasi di awal nih dok untuk melatih anaknya berpuasa kira-kira dok? Oh ya, yang kedua adalah kadang-kadang yang cukup berpengaruh itu adalah anak ini anak keberapa. Mungkin beda antara anak tunggal sama anaknya udah 3 misalnya. Kan kalau anak misalnya kakaknya, adiknya ada 2, ya bisa jadi mungkin adik itu akan lebih mudah untuk berpuasa. Kenapa? Karena dia ada role model dari kakaknya yang mungkin jaraknya nggak terlalu jauh, nggak seperti anak ke orang tuanya. Itu juga bisa jadi berpengaruh. Role model kalau dia punya sibling, punya saudara kandung dibandingkan dengan dia cuma anak tunggal. Itu secara psikologis bisa jadi berpengaruh. Nah, untuk tipsnya adalah selain masalah komunikasi, anak itu harus dilibatkan aktif. Kan ini memang sebenarnya kan esensi puasa Ramadan itu kan tidak sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga ada hal-hal lain. Tapi buat anak, terutama anak-anak yang masih usia prasekolah, itu mereka bisa jadi ditariknya itu juga memang lewat konsep lapar haus ini, nanti dari makanannya. Mereka dilibatkan untuk boleh menentukan menu makannya seperti apa. Jadi anak-anak itu akan lebih mau semangat. Kan yang paling berat tantangan orang tua itu ketika anak berpuasa Ramadan adalah membangunkan saat sahur. Itu yang paling berat saya yakin, apalagi kalau baru pertama kali ngajarin anaknya puasa. Jadi dari malam sebelumnya atau dari sehari sebelumnya itu sudah dikasih tahu, kamu besok mau makan apa. Orang tua menyiapkan alternatif menu seperti apa, nanti anaknya boleh milih sendiri. Gitu juga nanti buka kamunya seperti apa. Sehingga sudah ada persiapan dan anak itu nggak kemudian susah dibangunkan. Bahkan kalau misalnya mungkin kondisi PSBB menyulitkan ya, kalau di luar kondisi PSBB dia bisa diajak berbelanja gitu, makanannya maunya seperti apa. Sambil ya tadi kalau untuk mengisi waktu antara sahur saya maghrib itu sih terserah alternatif seperti apa. Tapi dengan melibatkan secara aktif anak untuk boleh menentukan menu makannya apa, sahur dan buka, biasanya itu salah satu cara untuk membuat mereka lebih semangat. Dan satu lagi mungkin yang terakhir, walaupun ini tidak harus ya, dan bisa jadi mungkin juga bukan hal yang baik, adalah mungkin memberikan reward gitu kan. Jadi nanti puasa ada rewardnya seperti apa. Tapi ternyata saya perhatikan itu juga tidak harus jadi hal utama kok. Anak-anak itu kadang-kadang sebaiknya saya jangan menjanjikan reward di awal terlebih dahulu. Mungkin kalau mereka minta kita kasih deh, tapi di awal tuh lebih ke arah konsep bahwa ini mungkin kalau mereka belum paham ini makna ibadah, ya lebih ke arah saya sebagai orang tua, kami sebagai orang tua melakukan ini, kamu juga harus melakukannya gitu. Dan tadi dengan komunikasi dan melibatkan secara aktif. Tapi kalau mau menambahkan dengan sisi reward, kalau berhasil puasa seharian penuh, sebulan penuh, ya silakan saja, nggak ada masalah. Gitu. Ya terima kasih dok, pemaparannya lengkap sekali tadi. Saya simpulkan sedikit, oke. Jadi memang sebenarnya tidak masalah bagi anak-anak untuk berpuasa, ya. Dan metodenya pun juga disesuaikan dengan orang tua kali dok ya. Jadi yang penting saat akhir balik mereka sudah siap untuk melakukan ibadah puasa gitu dok ya. Ya mungkin dok terima kasih banyak ya dok untuk waktunya di sore hari ini. Ya, semoga ilmunya memang bermanfaat ya dok untuk teman-teman sekalian. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.